各位听众好，欢迎大家来到灿烂时光寓言沙龙，我是苏迪诺。今天要带来一名公文学家的印尼有声书，让我们开始吧。Halo pendengar, selamat datang di Brilliant Time Podcast. Saya Sutino, hari ini saya akan membacakan kalian artikel dari Penghargaan Literasi Pekerja Imigran. Selamat mendengarkan. Iwang, Yu Hui, Ka Alme. Lupa dan kenangan, Ka Alme. Aku telah 10 tahun di sini, menyaksikan bagaimana seorang perempuan tua menangis saat kehilangan pasangannya yang selama 75 tahun bersama. Lelaki itu meninggal karena serangan jantung mendadak. Kini perempuan itu seolah tak punya gairah untuk hidup. Ia pun seolah ditinggalkan oleh keempat anaknya yang kini sukses dalam kehidupan rumah tangga masing-masing. Sekarang, ia hanya hidup berdua dengan seorang perawat dari Indonesia. Mari kuperkenalkan, namanya Amelia. Nenek tua itu biasa memanggilnya dengan Amel. Seorang gadis berumur 25 tahun, berperawakan tinggi 160 cm. Seperti lainnya, Amel memiliki tugas untuk merawat perempuan tua yang bermargawang itu. Aku baru saja mengenal Amel 2 tahun yang lalu. Ia bergegas memasukkan beberapa paket barang yang baru ia terima ke dalam rumah. Dari tarikan di bibirnya, aku bisa tahu ada bahagia yang ia rasakan. Di sisi lain, aku melihat ada gurat kegelisahan mampir di wajah tirusnya. 2 bulan terakhir, aku melihatnya lebih sibuk dari biasanya. Kegiatannya menerima, mengepak, dan mengirimkan barang-barang itu hampir menyita seluruh waktunya. Aku sering melihatnya berpeluh lelah, menarik napas dalam-dalam. Aku yakin ia lupa sesuatu, bahwa hidup itu selayak perahu dengan dayungnya. Kita bisa sampai ke tujuan dengan dayung, maka dayunglah sekuat tenaga dan cepat mungkin agar kita segera sampai pada tujuan. Tapi, di saat kita terkena badai, jangan sekali-kali menentangnya. Sementara diamlah, bertahanlah, dan imbangi, maka keselamatan akan kita dapat. Aku sering mengingatkannya. Bukan hanya saat dia terdiam dalam gelap dan merenung. Aku selalu membisikkan tepat di telinganya, agar dia tak gegabah, tak serakah, tak seenaknya mengesampingkan kewajiban. Tapi ia seolah tak mendengar, atau seolah menganggap kata-kataku seperti debu. Ia limbung pada kebahagiaan sesaat dan tak berhati-hati. Aku tahu bagaimana perangai majikan yang membayar gajinya tiap bulan. Anak pertama, Nenek Wang, yang hanya menjenguknya 1 kali dalam sebulan. Hanya memberi jatah 10.000 NT untuk keperluan makan Nenek dan Amel yang dalam sebulan. Kekurangannya sudah bisa dipastikan. Amel harus merogoh beberapa lembar dari gajinya. Amel. Ada kepuasan yang memenuhi hati saat kulihat hasil print out buku tabunganku bertambah. Ya, tentu saja ini adalah hasil dari suatu kerja keras yang sudah kulakukan selama ini. Aku memang sibuk, sangat sibuk, hingga dalam waktu yang sangat sempit pun aku gunakan untuk hal-hal yang tentunya bisa menguntungkanku. Sudah 2 bulan ini aku menjalani bisnis online shop. Bisnis baru yang memulai merajai TKI dengan mudah. Bagai jamur di musim hujan, istilahnya. Banyak perekrut atau bos-bos besar yang membooking semua. Dan yang jadi bawahan hanya tinggal memberikan laporan barang mana yang dipesan. Jumlah dan alamat pemesan. Cukup simpel karena kita juga hanya bermodal internet agar bisa terhubung di media sosial untuk berjualan. Dan sudah pasti, 1/sekian% dari laba akan jadi milik kita dan akan ditransfer langsung ke rekening kita. Tapi tidak dengan diriku. Aku menjalani bisnis ini sendiri, tanpa bos. Otomatis segala hal dari pengambilan gambar untuk pemasaran, pemberian harga, penerimaan barang dari toko, sampai pengiriman ke konsumen, aku yang mengerjakan. Pasarnya sangat cocok karena banyak TKI yang tak bisa keluar untuk berbelanja. Dengan online shop, mereka hanya tinggal duduk manis memanjakan mata dengan barang-barang bagus, kemudian membelinya tanpa perlu beranjak dari tempat semula. Sangat praktis. Kau tahu, jika kau dihadapkan dalam waktu yang sama di situasi yang berbeda,
untuk mengumpulkan emas. Di suatu waktu kamu fokus pada pengumpulan emas, tapi di waktu lainnya kamu mengumpulkan emas dan tergoda mengumpulkan beberapa perak juga. Maka hasilnya emas yang kamu dapat tak akan sama. Emas akan selalu lebih berharga dari perak. Sebuah suara seolah terbawa angin masuk ke telingaku dan berhasil membuat mataku mencari sumber suara itu. Tak ada siapa-siapa. Yang kudapati hanya nenek Wang yang masih tertidur lelap dengan selimut tebal bunga pink. Sudah dipastikan, musim dingin dengan dibarengi hujan seperti ini akan menambah panjang jam tidur seseorang. Karena setahuku, siklus tidur dan bangun manusia disebabkan oleh cahaya. Cahaya menahan produksi melatonin yang dilakukan oleh kelenjar pineal dalam otak. Ketika cahaya matahari perlahan menghilang, tertutup awan, kelenjar pineal memproduksi lebih banyak melatonin sehingga menyebabkan kita merasakan kantuk. Seperti tak membantah perintah alam. Rasa kantukku seolah dihembuskan lagi. Aku tak lagi mencari asal suara yang tadi ku dengar. Aku melihatnya kembali dengan wajah murung. Ia membolak-balik sebuah buku yang ia coret-coret selama ini. Ada yang mengalir dari sudut matanya. Itukah air penyesalan? Ataukah air kehilangan? Entah beberapa kali aku mengingatkannya, memberinya suatu arah pikiran. Tapi ia seolah memunggungi segala ucapanku. Aku tahu, segala hal tak akan datang dengan sendirinya. Tapi patutkah kita mencuri sesuatu di luar? Sebuah tanggung jawab yang sedang kita jalani? Nenek Wang masih terbaring di ranjangnya. Seperti biasa, ia tak akan mampu beranjak dari sana kecuali Amel membantunya untuk berdiri dan berpindah ke ruangan lain. Keadaannya sekarang telah memaksanya untuk meninggalkan hobinya, menonton sinetron Tai di salah satu channel televisi di malam hari. Garis wajah Nenek Wang sangat halus. Akan sangat dipercaya kalau semasa muda dulu ia adalah seorang perempuan yang cantik berwajah Japanese. Ia sangat penurut. Jika ia telah melihat Amel yang sedang lelah, ia tak akan meminta banyak hal padanya. Hanya hasil dari pemeriksaan positif Parkinson lah yang membuatnya lebih tak bisa banyak bergerak, di mana otak mengalami gangguan yang menyebabkan tidak dapat terkontrolnya gerak tubuh. Amel. Aku terduduk lemas. Sorot matahari seolah tepat di atas kepalaku. Keringat tak mengucur deras namun rasanya seluruh tanganku tersedot karenanya. Di depanku ada sebuah kardus berukuran 60 cm kali 60 cm kali 75 cm yang berarti merupakan ukuran terbesar sebuah kardus pengiriman telah penuh. Sedang di samping kananku masih ada tumpukan segunung berbagai macam barang. Tak terkecuali pakaian, tas, dan sepatu. Inikah hasilnya? Di bulan-bulan akhir kontrakku semua menjadi terbalik. Bisnisku memang lancar. Tapi ada beberapa teman yang membatalkan begitu saja pesanannya. Setelah barang yang ia pesan telah sampai di tanganku, yang berarti aku telah membayarnya. Tak semua konsumen, tapi ada satu pelanggan yang telah memesan begitu banyak. Tapi pada minggu-minggu terakhir, ia tak ada kabar lagi. Nomor telepon maupun sosial medianya tidak aktif. Beberapa teman yang berhutang pun seolah ditelan bumi. Bahkan teman yang tempat kerjanya tepat berada di depan apartemen nenek yang kujaga pun seperti sirna. Ia sekarang benar-benar telah menjadi jarum yang bersembunyi di tumpukan jerami. Kehidupan mewah yang tak pada tempatnya membuat ia memiliki besar pasak daripada tiang. Apalagi ia adalah seorang single parent bagi satu putrinya yang beranjak masuk sekolah menengah pertama. Bagaimana bisa aku memberikannya pinjaman itu jika aku melihatnya selalu hidup mewah? Itu hanya karena ia menangis saat itu. Saat dimana tepat aku menerima gaji ke-30ku. Ayahnya baru saja meninggal, sedangkan rumah yang sedang ia bangun terpaksa ia hentikan dulu pembangunannya, dikarenakan pula uangnya dipakai untuk ibunya yang sedang sakit. Janji hanya tinggal janji. Waktu sebulan yang ia katakan tak berbuah balasan. Bahkan sampai aku memberi tenggang waktu sampai hari ini. Di hari terakhir, aku menginjakan kaki di Taiwan, sedang temanku yang meminjam lainnya hanya seperti menghisap tebu dan membuang ampasnya. Sejenak aku menyerah. Aku biarkan ia menemukan jalannya sendiri. Amel. Seminggu saja di rumah setelah kepulanganku dari Taiwan, ada kerinduan yang menjelma. Tentu saja, setiap kita akan merindukan hal yang biasa kita lakukan dulu.
Jika sekarang telah tak ada, seperti aku pada kehadiran nenek Wang. "Mbak, nenek apa kabar?" tanyaku lewat pesan lain pada perawat nenek yang baru penggantiku. "Alhamdulillah sehat, semua baik saja." "Tak bawelkah nenek?" tanyaku menyelidik. "Tidak. Kalau ia tidak bisa tidur di malam hari, aku tidur di sampingnya." Mengelus rambutnya sampai dia merasa nyaman dan tertidur pulas. Baru aku bisa keranjang tidurku, jelasnya. Begitukah caranya untuk membuat nenek Wang terlelap? Pernahkah aku melakukan hal itu? Tidak. Sekalipun aku tidak pernah, aku malah sibuk dengan gadgetku sambil tiduran. Hanya melirik sebentar keranjang nenek untuk memastikan ia tertidur atau belum. Jika belum pun, aku diamkan saja. Toh, aku pikir jika ia mengantuk lama-lama akan tertidur juga. Kau tahu, Mel, nenek sekarang kelihatan lebih gemuk. Majikan bilang nenek terlihat lebih segar. Aku tak menjawab, hanya mengirimkan stiker Alhamdulillah dan Yeay sebagai ucapan selamat. Ya, aku lupa bagaimana bertanggung jawab pada pekerjaan yang sesungguhnya. Lupa pada cara bagaimana memberi kehidupan pada setengah kematian yang gamang. Seperti pada jiwa nenek. Aku jadi merasa gagal dalam segala hal. Gagal dalam menghargai waktu kebersamaan. Gagal pula dalam mengerti hal pertemanan. Tapi segalanya telah memberikanku pengalaman. Sebuah pembelajaran yang akan aku ingat seumur hidupku. Pilihlah segala sesuatu dalam hidupmu, karena takkan ada yang berubah jika kau tak mau merubahnya. Dan jangan menduakan waktu, jika kita tak mau dijadikan yang kedua. Dalam hal keberuntungan, aku catat tebal dan kusimpan dalam-dalam. Aku, entah apakah Amel mampu memahami kata-kataku atau tidak, bahwa kenangan juga akan memberi sebuah kebahagiaan. Bahwa kenangan pula akan membawa jiwa seseorang pada kedamaian. Itu yang aku bisikkan saat ia melangkah keluar dari kamar nenek Wang. Seperti aku, yang hanya sebuah potret kenangan berfigura kayu jati berwarna coklat, tak akan pernah melupakan sebuah kenangan. Karena kenangan adalah hal yang selalu dekat dalam ingatan, sedangkan sebuah lupa tak akan disebut sebagai kenangan.